Kita lihat mereka berdua dapat apa? Diamond. Duh, lapar. Buset, dimakan sama Satang. Satang jangan dimakan, Satang. Ini buat ngestek buah, Satang. Buat ngestek buah, Satang. Kita lihat mereka berdua dapat apa? Diamond. Duh, lapar. Bisa berdua. Sabar. 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 Ini kan warna biru ya. Sabar. Ini kayak eliminasi gak, guys? Ini kayak eliminasi gak? Dia kena. Kayak eliminasi. Bisa berdua gitu. Sabar. Abrading Nassan tidak memiliki Robux di Roblox and menjadi Force Bacon. Ayo, perbaiki itu. Dengan skin clothes maker untuk Roblox, Anda dapat... Astaga, Mon, gue lagi crafting kocak. Gimana sih? Astaga, Mon, gue lagi crafting kocak. Gimana sih? Astaga, Mon. Sabar, jangan mulai dulu ya. Sabar. Jadi pada Kamis 30 Januari 2025 lalu. Di skip dulu. Apa maksudku lahirnya ikatan kita? Apa itu artinya dia anggota klub pertama? Faktanya, jika bukan karena Cap, Free tidak akan pernah mendirikan Rising Fall Tackle. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah, Brevolifine awalnya adalah kapal kakek. Lalu Orla mengubahnya menjadi kapal udara. Orla dan aku memang membantu Free, tapi yang awalnya memantik api di hati Free adalah Cap. Ingin tahu soal Cap dan Free? Berkat pertemuan mereka lah, dunia yang baru ini bisa terbentang di hadapan kita. Cerita itu. Nah, ini, minumlah. Ya, terima kasih. Kami sudah tanya kepada Fred, tapi dia tidak mau cerita. Dia bukannya menghindar, hanya pemalu. Apalagi kalau bernostalgia. Dia juga benci berbicara di depan kamera. Benarkah? Tidak kusangka. Fred dan aku sudah berteman sejak kami masih kecil. Kami berdua besar di daerah Kanton.
setelah itu aku pindah ke daerah Hoenn. Pertemuan kami selanjutnya di kapal ini. Ceritakan dong. Kami ingin mendengar semuanya. Aku tidak keberatan cerita, tapi... aku tahu. Perhatian seluruh kru, wajib kumpul di ruang pertemuan sekarang. Akan menceritakan kisah pertemuan pertama Cap dan Fritz. Sekali lagi, semua anggota kru diharap segera melapor ke ruang pertemuan. Lihat, mereka datang. Orla, apa-apaan sih mendadak begini? Mereka bilang mereka ingin sekali mendengar ceritamu. Ayolah, ceritakan saja, ya. Kalian masih belum menyerah. Maksudku, bagaimana ya? Santai saja. Kita semua ingin mengenal teman-teman kita lebih dekat, kan? Ternyata ada detektif di antara kita ya. Mengendus kebenaran bagian hidung Mas Besti. Kalian. Ya, sudah. Toh kesempatan bagus. Oke, saatnya bercerita. Kisah pertemuan pertama Fritz dan Cap. Yang kebetulan adalah awal Racing Fall Tacklers ditakdirkan terbentuk. Saat itu, aku baru saja berhenti dari pekerjaanku yang membosankan sebagai peneliti perusahaan dan sedang mengambil cuti yang sangat aktif. Cuaca yang indah hari ini, bukan? Iya, Umpanmu masih belum digigit. sepertinya begitu. Mau coba pergi lebih jauh ke laut dengan kapal ini? Siapa tahu ada tangkapan besar yang kau lewatkan. Tumben kaki banyak bicara. Mau berapa hari lagi kau sengaja ingin diam di tempat? Apa maksudmu? Anak muda tidak boleh duduk menunggu umpan digigit. Mereka harus bergerak, mengejar tangkapan. Bicara sih mudah, tapi aku kan memang tidak ada kerjaan. Oh, tangkapan besar, Fritz. Tarik terus. Apa gunanya? Kakek si enak kau punya kapal. Kau bisa pergi kemanapun kapanpun. Mungkin kau memerlukan sayapmu sendiri. Yang punya sayap juga sama saja. Belakangan ini kerjanya begini terus. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang, kawan? Ada ide? Hah? Brit, masuklah. Sebelah sini, aku di sini. Saat itulah guru dan pembimbing lama Bubuluka tiba-tiba mengirimiku pesan. Ya ampun, kau sudah besar sekarang ya. Tapi aku kaget tidak kusangka ibu sedang ada di daerah Paldea ini. Iya, aku menikah dan kami pindah ke sini dari daerah kantor. Ibu masih mengajar? Begitu anakku cukup besar, aku akan kembali mengajar. Ibu punya anak? Wow, luar biasa. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Kenapa kau berhenti bekerja di perusahaan itu? Kukira kau pasti senang dibayar untuk meneliti Pokemon. Masa sih ternyata kau tidak suka? Ya, ternyata aku tidak cocok bekerja di lab 24 jam sehari. Lalu kenapa kau tidak melakukan penelitian sendiri saja? Sudah kok, justru banyak sekali. Maksudku, aku ini profesor Pokemon jenius. Aku sudah tahu segalanya tentang Pokemon. Apalagi bisa kupelajari soal mereka. Sepertinya kau kehilangan arah. Tidak juga. Aku rasa sudah waktunya untuk membebaskan diri. Kenapa tidak meluangkan waktu untuk santai sedikit? Bagus, kalau begitu sampai ketemu besok pagi. Hah? Dengarkan aku, Fritz. Ada yang harus kau temui, khususnya sekarang. Ngantuk. Mau bertemu siapa sih pagi buta begini? Pagi kalian berdua, tepat waktu ya. Ibu sendirian. Kukira ada yang harus aku temui. Lihatlah itu.
di sana dekat pohon. Bukankah itu? Belakangan ini ia cukup terkenal di sekitar sini. Ibu ingin aku bertemu Pikachu? Iya. Mohon maaf ya, Bu. Tapi aku sudah tahu terlalu banyak tentang spesies itu. Ekologinya, biologinya, serangan yang dapat mereka pelajari, sudah tidak ada yang bisa. Fred. Hah? Sudah saatnya. Hah? Tidak mungkin. Oh, kaget ya? Ini nyata kok. Iya, Pikachu terbang. Yang bisa Hah? Iya, Pikachu. Terbang? Wow, menarik sekali. Adanya jaminan pesanan sampai tepat waktu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna Shopee. Saya jadi lebih tenang karena Shopee garansi tepat waktu menjamin pesanan saya sampai tepat waktu. Walaupun telat, Hei, kau bisa terbang. Itu luar biasa. Namaku Fred. Mungkin tidak kelihatan, tapi aku adalah Profesor Pokemon Genius. Kalau boleh, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Bolehkah aku mempelajarimu? Baiklah, aku rasa itu artinya tidak. Oh, tidak. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Pukulan tadi cuma main-main. Oh, kau terluka ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Iya, yang ibu khawatirkan. Kok bisa luka? Bukan aku, kan? Hah? Aku tidak akan menyerah sekarang. Saatnya memulai kembali penelitian. Hai. Aku tidak akan kalah karena ini. Ia memiliki stamina yang belum pernah aku lihat. Ini kawan, tanda damai dariku. Makanlah sesukamu, jangan menahan diri. Oh, ia melakukan squat dengan ekornya. Untuk apa? Mungkin ada rahasia besar di balik ekor itu. Nih, buatmu. Pikachu, olahraga memang bagus. Tapi kau tidak akan bisa meneruskannya kalau perutmu kosong. Iya, tidak pilih-pilih ya. Semuanya dimakan habis. Pikachu! Cuaca hari ini bagus ya. Kali ini aku siap diserang. Tidak, belum. Ayolah, aku ingin mempelajarimu. Ya, aku tidak bisa melawan serangan listrik. Ya. Pagi, Fred. Jadi bagaimana? Sepertinya penelitianmu berjalan lancar. Setelah melihat situasi ini, Ibu bisa bilang begitu? Justru aku bilang begitu karena melihat situasimu. Jadi, kau mempelajari sesuatu dari
mengamalkanmu? Ya, tubuhnya kecil dan ringan namun memiliki kekuatan kaki yang luar biasa. Itu akan menjelaskan mengapa ia sangat cepat. Semua itu ditambah full tackle yang sudah ia sempurnakan. Jelas adalah rahasia bagaimana ia bisa terbang. Full tackle? Benar. Ia berlari berputar-putar menghasilkan listrik. Makin lama makin cepat menciptakan semacam tornado energi. Lalu menggunakan kekuatan ekornya seperti suspensi untuk meloncat ke udara dalam badai itu. Begitulah caranya ia bisa terbang tinggi. Masuk akal. Dan dengan mengibaskan ekornya saat mengudara, sepertinya ia bisa melayang lebih lama. Bagus sekali, Profesor Fripp. Kau hebat, bisa memecahkan semua itu. Aku bangga padamu. Pikachu lah yang luar biasa. Meski gagal berkali-kali, ia tidak pernah menyerah dan terus menantang dirinya sendiri. Dibandingkan dengannya, aku hanya yang Profesor Pokemon jenius. Nyatanya aku tidak tahu apa-apa mengenai Pokemon. Kalau begitu bagus tuh. Bahwa kau dan Pikachu bisa bertemu satu sama lain. Tunggu, apa karena itu? Ibu? Oh, Liko, bagus. Kau sudah bangun. Siapa itu, Bu? Seorang pemuda dengan masa depan yang sangat cerah. Baiklah, semoga berhasil. Lakukan yang terbaik. Iya, terima kasih banyak, Bu. Aku terus mengamatinya. Masih banyak yang tidak aku mengerti, namun aku bertekad untuk mencari tahu. Kenapa ia begitu memaksakan diri? Jelas bukan untuk bertarung dengan Pokemon liar. Ia hanya terbang sekali sehari dan selalu saat fajar. Ia bahkan bersedia menerima kerusakan akibat full tackle-nya sendiri. Apa sebenarnya yang membuatnya ingin terbang? Semakin banyak yang kupelajari, aku makin ingin tahu. Sebagai Profesor Pokemon dan sebagai pelatih Pokemon. Aku menyerah. Belajar analisis data catatan lapangan. Bukan ini cara supaya aku bisa memecahkannya. Pika, 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 pika. Pika, 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 pika. Itu dia, aku juga harus bergerak. Ayo ikuti. Charizard, ayo terbang. Sudah lama tidak terbang sekuat tenaga kan? Ayo. Terus terbang kawan, ayo lebih tinggi. Kita juga harus menanjak. Charizard! Pika, 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 pika. Pika, pika, pika. Menakjubkan. Rasanya seperti kita terbang lebih tinggi dari matahari. Pikachu ingin melihat matahari terbit. Ini adalah pemandangan terindah yang pernah aku lihat. Pikachu. Sobat, bukannya ekormu harus bergerak? Ayo, Charizard! Barusan bahaya juga ya. Pikachu. Terima kasih banyak. Kau menunjukkan pada kami sesuatu yang belum pernah kami lihat. Aku bertemu Pikachu terbang. Dunia ini memang luas ya, dan masih banyak yang belum aku ketahui. Maukah kau melakukan perjalanan denganku? Kita akan terbang lebih tinggi dari matahari setiap hari. Dan menjelajahi semua yang ditawarkan dunia ini. Pikachu dan aku menjadi partner sejak saat itu. Dan aku mulai maju lagi, penuh tujuan, tidak sabar menghadapi masa depan baru. Kakek Ludlow, aku punya permintaan. Boleh tidak aku mengambil kapal Olivine ini?
Oh, begitu. Tampaknya kau telah menemukan teman idealmu. Kamu yang bisa mewujudkan permintaanku. Aku ingin kapal Olivine ini. Kau ubah jadi kapal udara terhebat di angkasa. Kau bercanda. Kau bisa tidak? Tentu saja bisa. Ini keren sekali. Benar-benar desain yang berani. Perlu nama baru. Kita harus menyebutnya Brave Olivine sekarang. Selera penamaanmu harus dilatih. Bagaimana menurutmu, Pikachu? Kita bisa pergi kemanapun dengan ini. Vega. Berkat kau, Orla, mekanik terhebat di dunia. Terima kasih banyak. Ayo bayar. Ya, sepertinya aku harus mencicil. Aku tidak butuh, tapi kau berhutang padaku. Jadi, aku mau ikut. Kapal ini butuh ahli pemeliharaan, kan? Sejujurnya aku mulai sedikit bosan dengan pekerjaanku di sini. Mekanik kapal kami, dan kau sudah sangat siap. Aku suka. Jadi, kaulah kaptennya, kan? Bukan. Enggak. Pikachu, aku menjadikanmu Kapten Brave Olivine. Kau akan menjadi Kapten Pikachu. Pikachu. Sama seperti bagaimana kau bangkit dan mengangkasa dengan Full Tackle. Kita semua akan bangkit dan mengarungi langit. Nama kru kita adalah Rising Full Tacklers. Setuju? Vega. Baiklah, Kapten. Saatnya memulai perjalanan pertama kita. Dengan kapal ini, kita bebas berkelana menjelajahi dunia. Mengejar misteri Pokemon yang aneh dan menakjubkan. Dan itulah kisah bagaimana Cap dan aku mulai mengarungi angkasa bersama. Vega. Aku paham cerita yang mengharukan, kan, Liko? Ibuku adalah gurumu? Aku belum bilang. Dia selalu lupa bilang hal yang penting. Betul sekali. Hei, Liko. Jika bukan karena Buluka, ibumu, Cap dan aku tidak akan pernah bertemu. Untuk itu, aku akan selalu berterima kasih padanya. Hei Liko, video yang kita rekam sudah selesai ku edit, tapi hasilnya mau ku apakan? Ya, aku pikir sebaiknya tidak perlu dipublikasikan. Setuju. Kalau memikirkan ikatan Frit dan Cap, aku jadi merinding karena terkesan. Aku juga akan membuat persahabatanku dengan Veiko semakin kuat. Benar juga. Aku akhirnya tahu kenapa aku ada di sini. Ini semua karena ibuku, Cap dan Frit bertemu. Kemudian, aku bertemu dengan Rising Full Tacklers. Dan aku bertemu dengan Muroy dan kau juga, Nak. Dan kita semua berteman sekarang. Sepertinya semuanya berkaitan. Nanti waktu bertemu ibu, aku ingin cerita tentang Sprigatito. Aku yakin ibu akan menyukainya. Liko, lihat! Kalau kau tidak keberatan, maukah kau cerita apa yang terjadi di antara kalian? Aku minta maaf soal barusan. Harusnya aku tidak marah begitu. Kurasa aku masih terbawa emosi kalau mengingat masa itu. Dulu sekali, ketika Agremi masih Milsari, Mitchell dan aku bekerja bersama di toko, sebuah toko kue kecil. Nezami, silakan. Ada banyak kue yang très bien untuk Anda nikmati. Satu gigitan dan Anda akan ketagihan. Dan gigitan kedua, Anda pasti ingin memborong seisi toko. Milsari adalah daya tarik utama toko. Mitchell dan aku adalah rekan, tapi kami juga rival. Ini dia kue delimiaku yang sangat populer. Dengan krim Milsari sebagai pemanis, kue ini pasti jadi yang paling populer di menu kita. Jangan absurd. Kue matcha ini yang kubuat bersama Milsari tentunya akan menjadi bintang di hati pelanggan.
Iya, tapi... Kue terenak bukan berarti cuma boleh ada satu. Betapa bahagianya jika bisa terus begini. Aku, kau, Milseri, toko ini, oh, dan semua kue yang kita impikan bersama. Kau benar. Kami tim patisie terbaik. Sampai sesuatu terjadi. Milseri? Apa yang terjadi, Milseri? Hah? Wujud itu... Kau telah berevolusi. Kami ikut senang, iya kan, Mitchell? Ya, tentu saja. Oh, begitu. Ia berevolusi menjadi wujud campuran delima. Berarti krim kocokmu akan sangat cocok dengan kue delimaku. Kueku akan jadi lebih manis dan lebih lezat dari sebelumnya. Aku sangat senang Alchemy berevolusi. Sampai aku tidak sadar. Hal itu membuat Mitchell sedih. Aku mau beli kue delima. Siap, kami juga. Terima kasih banyak. Yuhu, penjualan hari ini melambung tinggi ya. Semua berkat Alchemy. Tentu aku mau. Tidak, terima kasih. Aku tidak mau! Mitchell, apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja, Alchemy? Tidak kusangka kau seperti ini, Mitchell. Berisik! Aku lebih baik darimu. Aku sudah tidak bisa lagi membuat kue dengan kalian. Tumben kita sependapat. Seorang koki yang mencampakkan kue tidak berhak membuat kue. Ayo, Alchemy. Berakhir begitu? Iya. Aku cukup yakin sebenarnya Mitchell ingin Milseri berevolusi menjadi wujud krim matcha. Aku paham sekarang. Tapi aku bisa bilang apa untuk mengubah keadaan? Aku tidak bisa memutar waktu, kan? Maaf kalian jadi harus melihatku emosional begini. Tidak aku sangka. Murdoch baik hati dan semua mengandalkannya. Kupikir Murdoch adalah orang dewasa yang sempurna. Ternyata dia juga punya masalah seperti yang lain. Maaf, aku jadi membebani kalian dengan ceritaku. Tidak. Tapi, sebenarnya aku senang kau mau cerita. Dia barusan melihat ke arah sini. Apakah mungkin... Hei, Murdoch. Ayo kita tantang Mitchell dalam pertarungan Pokemon. Aku akan bertarung bersamamu. Tunggu dulu. Memangnya kau tidak dengar apa yang kuceritakan? Tidak apa-apa. Pasti Liko punya suatu rencana keren. Ayolah, Murdoch, bertarunglah. Terlanjur bilang sih. Tapi ya, kurasa aku harus melakukan sesuatu untuk membantu. Kumohon Koki Mitchell, Murdoch dan aku ingin menantangmu bertarung. Murdoch, kau juga. Ayo bertarung. Kumohon. Siapalah aku menolak permintaan tulus seorang gadis muda. Baiklah kalau begitu. Akan tetapi,
Asal tahu saja, aku lumayan kuat. Tapi tadi kami melihatmu kalah. Pertarungan pagi tadi adalah hadiah kecil untuk pelangganku. Lagi pula, meski berusaha kalah pun, aku tak mau kalah dalam pertarungan ini. Jangan terlalu percaya diri. Kau yang akan menangis nanti. Coba saja kalau bisa. Kau harus menang, Liko. Ini demi Akremi juga. Tunggu, apa maksudmu? Mari kita buka dengan serangan yang trivia. Slurpuff, gunakan spora kapas. Sprigatito, menghindar! Akremi, awas di atasmu! Sprigatito! Ini gawat! Sprigatito tidak bisa bergerak! Kau suka? Itu baru hidangan pembuka, kawan. Appleton, gunakan asap apel untuk Sprigatito. Sekarang pada Akremi. Akremi, gunakan meleleh! Luar biasa, Akremi! Terima kasih bantuannya, Murdoch. Sekarang saatnya kita beraksi. Akremi, gunakan decoration! Seperti terasa. Liko, ayo maju. Ya, Sprigatito, gunakan menjagar. Boleh juga, Mitchell. Kalau begitu, giliranku sekarang. Mari kita buat mereka merasakannya. Apa yang mereka lakukan? Sangat lezat dan terbiasa. Jangan menahan diri, Akremi. Pertarungan Pokemonnya malah jadi pertarungan bikin kue. Tapi Liko, berikan sentuhan akhir cantik bersama Sprigatito ya. sentuhan akhir. Sprigatito, gunakan dedaunan ke kuenya. Jangan ini juga lah. Wah, keren sekali. Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi Shopee Pay ya. Soalnya pakai aplikasi Shopee Pay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan transaksi di hari Jumat, kamu bisa dapatkan iPhone Bond dan juga emas. Yuk, aku kasih tahu caranya. Langkah pertama, download aplikasi Shopee Pay. Wah, keren sekali. Sebuah mahakarya kuliner yang trivia. Apa yang terjadi dengan pertarungan memperebutkan gulali kita? Entahlah. Enak. Murdoch, Mitchell? Maaf ya, Liko. Aku tidak bermaksud jadi begini. Tidak, ini menyenangkan. Mungkin inilah yang diinginkan Alkremi selama ini, iya kan? Alkremi ingin melihat kalian berdua membuat kue bersama lagi seperti dulu. Mungkin ya, setidaknya aku merasa begitu. Semua salahku waktu itu. Maafkan aku, Mitchell. Mitchell. Hei, bukankah itu? Kami punya menu rahasia dan isinya kue matcha ini. Tapi kue ini masih belum sempurna. Alkremi, maukah kau menambahkan krim kocok pada kue ini? Sempurna. Saat itu, alasan krim kocok Alkremi tidak cocok dengan kue ini. Sebenarnya karena teknikku masih kurang bagus.
Dan akhirnya aku jadi jengkel dan cemburu. Yang memalukan aku menyakiti kalian. Izinkan aku mengaturkan maaf kali ini. Mari kita hentikan pertengkaran ini. Biarkan aku menjadi temanmu lagi. Tentu saja. Oh. Ada cukup kue untuk semuanya. Ini enak. Benarkah? Iya. Ini baru hasil kerja koki yang mencintai kuenya. Sudah dewasa tapi cengen dua-duanya ya. Ya, tapi menangis boleh saja. Aku senang. Karena berarti mereka pun seperti kita, kan? Ya, kau benar. Terima kasih. Oh, Kabu, aku tidak sadar kau sedang berkunjung. Jangan-jangan kau Pak Kabu, si pemimpin gym itu. Iya, benar. Surat rumah udah, surat kendaraan pribadi juga udah. Apalagi yang belum ya? Lagi sibuk apa sih? Sesampainya di daerah Galar, ternyata kereta dihentikan selama sehari. Jadi kami punya waktu luang untuk melihat-lihat. Di kota Motostok, kami bertemu Mitchell, koki kafe bertarung yang merupakan teman lama Murdoch. Baru saja aku berpikir betapa senangnya mereka bisa berbaikan. Tiba-tiba... Jangan-jangan kau Pak Kabu, si pemimpin gym itu. Iya, benar. Pemimpin gym Kabu sedang istirahat di sini. Tadi aku jogging dekat sini, tapi makanan manis yang dijual di sini tidak bisa kelewatan. Kalau ada waktu, mampir juga ke toko kami, Pak. Wah, boleh juga. Lihat stadion, Pak, boleh? Ya, tentu saja boleh. Dia Pak Kabu sang pemimpin gym. Keren ya, kita bisa